ilmu nujum terbagi menjadi dua. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Yang pertama yang tidak boleh adalah ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang itu memiliki pengaruh. Pengaruh yang pertama, dia mencipta. Dan itu syirik besar. Yang kedua, itu sebagai tanda yang gaib. Orang yang mempelajarinya untuk hal ini berbahaya. Karena dia akan mengklaim dirinya mengetahui yang gaib. Padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai pertanda yang gaib. Dan orang yang mengklaim dirinya mengetahui yang gaib bisa keluar dari Islam karena mendustakan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah." Yang ketiga, menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab terjadinya peristiwa di bumi ini. Ketika terjadi, oh ini bintang ini keluar nih, jadi itu terjadi itu, mama yang seperti itu. Maka ini termasuk syirik kecil yang ketiga. Adapun ilmu tasyir yang berkaitan dengan tetap menjadikan bintang-bintang sebagai pertanda untuk urusan agama, pertanda untuk urusan dunia, urusan agama sebagai petunjuk kiblat, urusan dunia sebagai penunjuk arah atau sebagai penunjuk musim umpamanya, maka itu diperbolehkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Jamaah rahimakumullah, tidak sedikit petunjuk Rasulullah SAW, baik dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah-sunnah Ar-Rasulul Karim, yang ternyata diabaikan oleh banyak umat Islam. Sedangkan kita berharap kemenangan itu tiba. Wain hadha habib? Oh. Umat Islam berharap Allah memberikan kemenangan kepada mereka, dan Allah berjanji. Kata Allah, "Fasbir inna wa'dallahi haq." Kau sabar, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ketika umat Islam bersabar menanti janji Allah untuk memberikan kemenangan kepada mereka, maka tentunya dengan cara menjalani dan mengikuti petunjuk yang Allah turunkan, Al-Quranul Karim, dan menjalankan syariat Islam ini secara kafah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu nujum yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah untuk memberikan penjelasan kepada umat manusia tentang apa yang Allah turunkan kepada mereka. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, tidak sedikit di antara umat Islam yang masih memiliki keyakinan-keyakinan tidak baik berkaitan dengan
berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Berkaitan dengan ilmu nujum, sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya sebagian manusia menjadikan bintang-bintang itu sebagai patokan, sebagai sandaran, atau sebagai salah satu sarana untuk mengetahui nasib mereka. Mereka mempelajari hal itu. Dan sampai hari ini di koran-koran, di majalah-majalah, di berbagai situs, masih ada yang berbicara tentang zodiak. Bagaimana sejatinya kita menghadapi hal itu? Bagaimana sikap Muslim terhadap ilmu nujum, yang mungkin disebut astrologi, ilmu perbintangan? Apakah Islam datang menafikan adanya perbintangan, adanya ilmu yang bisa diambil manfaat dari bintang-bintang tersebut? Atau Islam menerima yang benar dan menolak yang batil dari ilmu perbintangan tersebut? Itu yang akan menjadi pembahasan kita tentang ilmu nujum. Ini berkaitan dengan keimanan seorang muslim, dan kita sedang membahas tauhid. Semakin kuat tauhid hamba, semakin sempurna keimanan hamba, maka semakin indah kehidupan ini untuk dirinya. Karena sejatinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah yang di langit dan di bumi. Baik, silahkan dibaca. Kitab Tauhid Syekh ini. Bab 29, ilmu nujum atau astrologi. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Qatadah mengatakan, khalaqallahu hadhihi nujuma li salat, zinatan lis sama wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha, faman ta'awwala fiha ghairu dhalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la ilma lahu bih. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 hikmah: sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar setan, dan sebagai tanda-tanda untuk petunjuk arah dan sebagainya. Karena itu, barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka dia telah salah dan menyanyiakan nasib serta membebani diri dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Barakallahu fiik. Iya. Di sini Syekh menyebutkan sebuah athar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qatadah bin Da'am as-Sadusi, dari seorang tabi'in, tentang bintang-bintang ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Qatadah bin Da'am as-Sadusi adalah sosok sosok tabi'in yang meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat. Dan dia menyebutkan tentang tujuan diciptakannya bintang-bintang. 3 tujuannya. Yang pertama, zinatan lis sama. Bintang itu diciptakan sebagai penghias untuk langit. Subhanallah. Untuk hiasan? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surah Al-Mulk ayat 5. Apa kata Allah? Walaqad zayyana walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Itu kata Allah. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu, dengan cahaya-cahaya. Apa? Bintang-bintang.
Apakah bintang-bintang itu melekat di langit? Seperti melekatnya lampu yang ada di dalam rumah kita. Atau bintang-bintang tersebut lampu-lampu yang bergantungan. Mereka bergantungan. Dan Allah menyebutkan bahwasanya zayyanna sama, kami hiasi langit-langit dunia atau langit dunia dengan bintang-bintang yang indah. Subhanallah jamaah. Kalau kita melihat bagaimana Allah menghiasi langit dengan warna-warna yang Allahu Akbar. Warna-warnanya berbeda-beda. Ada yang merah. Ada yang biru. Dan orang bisa merasakan nikmat bintang ini sebagai hiasan biasanya di daerah yang listrik belum masuk. Di daerah yang pencahayaan di bumi ini lemah. Tapi kalau di kota besar, maka kadangkala kita tidak pernah melihat bintang. Kenapa? Karena cahaya yang di bumi ini membuat kita tidak bisa menikmati. Maka sekali-kali kalau berangkat ke pedesaan, mungkin berangkat ke daerah-daerah yang lampunya masih sedikit, kau lihat, kau duduk, kau perhatikan. Kadangkala anak berangkat subuh ke masjid, ya karena waktu subuh itu pencahayaan sudah melemah, mati semua lampu-lampu, lampu rumahnya orang, lampu di jalan sudah banyak mati. Anak tunjukkan kepada anak-anak. Anak katakan, nak, kau lihat tuh, nak. Dia lihat bintang itu. Ada yang modelnya seperti layangan, ada yang memanjang, ada yang tersusun rapi. Zina. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Itu yang pertama. Jadi bintang untuk menghiasi. Yang kedua, warujuman lisyayatin. Di ayat yang sama, di surah Al-Mulk ayat 5, Allah sebutkan di situ, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelontar, alat merajam buat setan-setan. Yang dimaksud dengan setan-setan di sini adalah syayatinul jin. Setan-setan dari bangsa jin. Adapun setan-setan manusia, maka nggak mungkin dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Tidak sampai kepada mereka. Ya sampai ke bumi kadangkala bintang-bintang yang jatuh. Adapun bintang-bintang setan-setan dari bangsa jin, maka dialah yang berangkat untuk mencuri berita di langit. Di surat Al-Jin, Allah menceritakan tentang ungkapan para jin yang mereka masuk Islam kemudian. Mereka mengatakan di surat Al-Jin ayat 9, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Kata mereka, kita tuh dulu biasa duduk tuh. Biasa cari tempat nongkrong jin ini di langit sana. Mungkin di antara bintang-bintang mereka menyusun diri mereka naik ke sana. Untuk apa? Untuk mencuri-curi berita. Untuk nguping. Faman yastami'il an, adapun kalau sekarang masih ada yang nguping, yajid lahu shihaban rasada, maka akan mendapatkan lemparan bintang-bintang tersebut. Jadi ketika bintang jatuh, itu bisa jadi sedang melempar jin-jin yang mencuri berita. Dari mana kita tahu? Allah yang ngasih tahu. Kalau orang-orang yang belajar ilmu astrologi yang mereka memiliki teropong bintang, mereka melihat ada bintang jatuh mamanya ini itu. Di dalam agama kita meyakini bahwa itu untuk melontar
jin-jin yang sedang nguping di sana, yang sedang menyadap berita-berita yang ada di langit. Yang ketiga, alamat disebutkan di sini sebagai tanda-tanda untuk petunjuk. Wa alamatin yuhtada biha. Allah Jalla Jalaluh menyebutkan di surah An-Nahl ayat 16. Di surah An-Nahl ayat 16 Allah mengatakan, menceritakan nih bahwasanya tanda-tanda petunjuk itu ada dua macam. Ada petunjuk yang Allah jadikan di atas, ada petunjuk yang Allah jadikan di bumi ini. Petunjuk buat kita melakukan perjalanan, petunjuk buat tempat tinggal kita, petunjuk kiblat, petunjuk macam-macam. Allah mengatakan di surat An-Nahl ayat 16 ini, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Kata Allah, dan Allah melemparkan di bumi ini gunung-gunung yang menjulang tinggi agar bumi ini tidak condong, agar bumi ini tidak bergerak. Wa anharan, dan Allah jadikan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kalian jadi tahu. Wa alamat, dan itu sebagai tanda-tanda juga. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka pun jadi dapat petunjuk. Artinya kita bisa dapat petunjuk dari sungai. Oh, nanti kalau mau jalan ke sana kau akan ketemu sungai. Sungai itu akan menyampaikanmu ke tempat fulan umpamanya. Atau gunung. Jalannya itu, rumahnya fulan itu ada di samping gunung ini. Kita jadi tahu. Dan dengan jalan-jalan yang ada, yang sudah Allah mudahkan bagi manusia untuk menempuhnya, untuk melewatinya, Allah sudah bikin itu sebagai tanda. Wabin najmi, dan ada tanda yang di atas. Kenapa? Kalau tanda yang di bawah itu kalau malam hari nggak kelihatan, gunung nggak kelihatan, jalan gelap nggak kelihatan, sungai nggak kelihatan. Gimana mau jadikan tanda? Sedangkan tidak nampak. Di sini Allah jadikan tanda yang bercahaya, yang dalam kegelapan malam. Mereka yang berada di atas lautan pun menjadikan bintang-bintang sebagai alat petunjuk. Mereka yang ada di padang pasir, tatkala mereka tidak tahu arah, mereka pun bisa menggunakan bintang-bintang sebagai petunjuk. Jadi bintang-bintang itu adalah nikmat yang Allah Jalla Jalaluh ciptakan sebagai petunjuk. Tapi kembali kepada pembahasan kita tentang ilmu nujum. Qatadah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang dalam masalah ini berpendapat tidak tentang tiga hal ini, tentang kegunaan bintang-bintang itu, maka dia telah menyia-nyiakan nasibnya, membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Dari sinilah para ulama menyebutkan tentang ilmu nujum, tentang ilmu perbintangan. Mereka menyebutkan bahwa ilmu perbintangan ini ada dua macam. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, menjelaskan bahwasanya ilmu nujum yanqasimu ila qismain. Ilmu nujum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu ta'thir. Yang kedua ilmu tasyir. Ilmu ta'thir artinya ilmu tentang pengaruh bintang. Jadi bintang ini memiliki pengaruh. Ilmu tasyir, ilmu tentang bahwasanya bintang ini berjalan, yaitu bisa jadi petunjuk, jadi apa. Tidak berbincang tentang pengaruh bintang itu, tapi ilmu mengetahui bagaimana perjalanan bintang. Tidak pengaruh bintang kepada manusia. Lah. Yang pertama, kata beliau, ini terbagi menjadi tiga macam.
ilmu ta'thir, tentang pengaruh bintang. Yang pertama, an ya'taqid anna hadhihi an-nujum mu'athiratun fa'ilatun. Meyakini bahwa bintang-bintang ini mu'athirah, mempengaruhi, dia bekerja, dia melakukan sesuatu. Bintang-bintang ini menciptakan peristiwa-peristiwa. Bintang itu menciptakan kejahatan-kejahatan. Dan ini syirik. Syirik besar. Ketika seorang meyakini bahwa bintang ini menciptakan, punya pengaruh dengan sendirinya. Bintang ini keluar, habis sudah. Akan terjadi bencana. Karena bintang itu yang memang melakukan dan mempengaruhi kehidupan di muka bumi ini. Dan manusia yang percaya dengan itu, maka hidupnya sengsara. Atau orang yang lahir ketika bintang ini muncul akan hidup sengsara. Kenapa? Karena dia dilahirkan pada waktu bintang ini datang. Berarti dia jadi anak yang sengsara. Kalau bintang ini yang keluar, maka dia itu diciptakan untuk berbahagia. Barang siapa yang melakukan ini, meyakini bahwa bintang itu menciptakan, yang pertama tadi, meyakini bahwa bintang itu memiliki pengaruh, dia yang menciptakan kehidupan, menciptakan keburukan-keburukan di sini di muka bumi ini adalah syirik besar. Karena dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ini yang kedua yang tadi ana sempat campur aduk dengan yang pertama. Yang kedua ini menjadikan bintang-bintang itu sebab diketahuinya ilmu ghaib. Mereka menjadikan gerakan bintang, perpindahan bintang-bintang, perubahan yang terjadi, bahwasanya kalau ada bintang ini keluar dan orang yang dilahirkan pada waktu hari itu, maka orang itu akan sengsara. Dan ini yang terjadi dengan zodiak. Tatkala mereka menjadikan bintang-bintang itu sebagai sarana untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Sagittarius, Sagittarius berarti kau pada bulan ini rezekimu akan sempit. Hidupmu akan sengsara. Oh, bulan ini Scorpio momennya ketika bintang itu, maka hal seperti ini dia telah menjadikan bintang-bintang sebagai sarana untuk mengetahui yang gaib. Dan ingat, ketika seorang mengaku tahu yang gaib, kita tahu itu akan mengeluarkan dia dari Islam. Mengetahui yang gaib. Kalau tadi kita kan sebab orang mengetahui yang gaib, tapi ada orang yang mengakui bahwasanya dia tahu dengan yang gaib. Allah mengatakan di surah An-Naml ayat 65, kata Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi, siapapun nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, kalau ada orang yang mengetahui, tahu yang gaib, manusia nih, maka dia telah mendustakan Al-Quranul Karim. Makanya kalau ada orang mengatakan bintang itu sebagai pertanda hal-hal yang gaib, maka ini tidak benar. Yang ketiga, masalah pengaruh bintang ini, ilmu tentang pengaruh bintang. Mereka yang meyakini bahwa bintang-bintang itu sebab terjadinya kebaikan dan keburukan. Ini syirik kecil. Kalau yang pertama, tadi disebutkan bahwasanya itu syirik besar ketika menjadikan bintang-bintang mempengaruhi kehidupan dengan sendirinya. Yang kedua, menjadikan bintang-bintang sebab mengetahui ilmu yang gaib, sehingga orang akhirnya mengatakan aku tahu dengan yang gaib dari bintang ini. Nggak ada tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini bahwa bintang-bintang itu sebab
kebaikan dan keburukan. Sebab kalau terjadi sesuatu, oh ini karena bintang ini. Mereka mengatakan itu setelah kejadian. Maka hal ini termasuk syirik kecil karena Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Ini berkaitan dengan ilmu yang pertama, yaitu ilmu at-ta'thir. Adapun yang kedua, ilmu tasyir, yaitu ilmu dengan pergerakan bintang ini. Ilmu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang-orang menjadikan pergerakan bintang di orbitnya, perpindahannya, itu sebagai petunjuk untuk maslahat urusan agama. Maka hal ini sangat baik sekali. Bahkan kita dituntut untuk mempelajari ilmu ini. Kita berbicara tentang mempelajari ilmu ini. Jadi kalau ilmu tasyir yang tadi berkaitan dengan pergerakan bintang-bintang untuk mengetahui maslahat-maslahat agama, maka ini dituntut kita untuk mempelajarinya. Disebutkan oleh Ibn Utsaimin, wa idza kana yu'inu ala masalih diniyah wajibah kana ta'allumuha wajiban. Kalau berkaitan dengan maslahat dunia yang wajib, maka mempelajari ilmu nujum yang tasyir ini maka jadi wajib. Seperti apa? Seperti orang yang ingin menjadikan bintang itu petunjuk arah kiblat. Maka dia harus mempelajari, umpamanya di sepertiga malam bintang fulan ini itu petunjuk kiblat. Dia akan berada di tempat ini, kau lihat, di situ arah kiblat. Di seperempat malam bintang ini itu menjadi petunjuk kiblat. Maka wajib kita mempelajarinya. Karena apa? Karena sholat menghadap kiblat itu termasuk syarat diterimanya sholat kita. Kalau kau nggak mempelajarinya, maka gimana? Kau akan sholat dengan benar. Dan ini masalah. Maka wajib. Ingat, kalau yang pertama tadi ilmu ta'thir nggak boleh mempelajarinya. Mempelajari bintang untuk mengetahui yang gaib, apalagi mempelajari bintang karena bintang itu ternyata menciptakan dosa tentunya. Menjadikan bintang-bintang sebagai sebab terjadinya petaka-petaka, kalau sudah terjadi itu tidak boleh juga. Tapi kalau mempelajarinya untuk mengetahui arah kiblat, maslahat agama, maka tergantung. Kalau maslahat agamanya sunnah jadi sunnah. Kalau maslahat agamanya wajib jadi wajib kita mempelajarinya. Kamera sama muslim. Siapa muslim? Tunggu bentar. Oh, huwa ma yataharrak. Taib, kita lanjutkan. Kalau tadi ilmu taksir ada 3 macam, kalau ilmu tasyir yang berkaitan dengan gerakan bintang itu ada 2 macam. Yang pertama untuk mengetahui ya kaitan dengan maslahat agama, yang kedua berkaitan dengan maslahat duniawi, ya, urusan dunia. Maka ini nggak apa-apa. Jadi kita sekedar menjadikan bintang-bintang itu memang sebagai petunjuk. Wa alamat. Wa bin najmihum yahtadun. Dan sebagai tanda-tanda, dan dengan bintang-bintang mereka jadi tahu. Tahu apa? Tahu arah kiblat. Dengan bintang-bintang tersebut. Yang kedua maslahat duniawi. Maka juga nggak apa-apa. Dan Syekh menyebutkan maslahat duniawi ini ada 2. Seperti menjadikan yang pertama, menjadikan bintang-bintang itu sebagai petunjuk arah utara, arah selatan, arah barat daya. Dari mana mereka tahu, oh ini bintang ini menunjukkan arah utara dan selatan. Dan Anda masih ingat dulu ketika di pesantren kita pernah diajak mancing oleh nelayan, berangkat naik sampan yang pakai dayung itu sampai ke tengah, sampai jauh nih.
Mereka itu kemudian menunjukkan ini arah. Ketika kita mau sholat atau apa, mereka tunjukkan arah barat di mana. Karena pada waktu itu kita tahunya arah kiblat adalah arah barat umpamanya. Mereka bisa menjadikan bintang-bintang sebagai tanda. Dan ini boleh. Yang kedua, menjadikan bintang-bintang itu petunjuk untuk musim. Untuk mengetahui musim. Beliau mengatakan wa huwa ma yu'raf bi ta'allum manazil qamar, yang dikenal dengan mengetahui orbit-orbit bintang atau orbit-orbit bulan. Ini yang dibenci oleh sebagian ulama. Mempelajari ilmu ini dibenci oleh sebagian ulama, dan sebagian ulama memperbolehkannya. Yang membenci, sebagaimana disebutkan nanti oleh Syekh di sini, yang membenci ilmu perbintangan yang model ini karena mereka mengatakan dikhawatirkan kalau dikatakan muncul bulan ini, muncul bintang ini, maka itu waktu musim dingin. Ditakutkan nanti orang-orang awam meyakini yang mendatangkan dingin, yang mendatangkan angin, yang mendatangkan panas itu bintang ini. Padahal tidak. Maka pendapat yang benar, tidak makruh mempelajarinya untuk mengetahui musim-musim. Sekarang yang perlu diperbaikin adalah bagaimana orang tidak meyakini hal itu. Bahwasanya itu bintang sebagai tanda. Dia tidak memberikan pengaruh apa-apa. Jangan sampai ada pikiran bintang ini yang mendatangkan dingin. Enggak, dia itu sebagai tanda yang Allah ciptakan. Maka dengan seperti ini jelas bahwasanya ilmu nujum terbagi menjadi dua. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Yang pertama yang tidak boleh adalah ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang itu memiliki pengaruh. Pengaruh yang pertama, dia mencipta. Dan itu syirik besar. Yang kedua, itu sebagai tanda yang gaib. Orang yang mempelajarinya untuk hal ini berbahaya. Karena dia akan mengklaim dirinya mengetahui yang gaib. Padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai pertanda yang gaib. Dan orang yang mengklaim dirinya mengetahui yang gaib bisa keluar dari Islam. Karena mendustakan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah." Yang ketiga, menjadikan bintang-bintang itu sebagai sebab terjadinya peristiwa di bumi ini. Ketika terjadi, oh ini bintang ini keluar nih, jadi itu terjadi itu, mama yang seperti itu. Maka ini termasuk syirik kecil yang ketiga. Adapun ilmu tasir yang berkaitan dengan tetap menjadikan bintang-bintang sebagai pertanda untuk urusan agama, pertanda untuk urusan dunia, urusan agama sebagai petunjuk kiblat, urusan dunia sebagai penunjuk arah atau sebagai penunjuk musim umpamanya, maka itu diperbolehkan. Baik, dibaca selanjutnya. Tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan, Qatadah menyatakan makruh. Sedang Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq membolehkan hal tersebut. Baik, barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan tadi. Ilmu peredaran bintang, peredaran bulan yang digunakan untuk mengetahui musim-musim. Ternyata ada perbedaan pendapat di antara ulama. Maksud dari ta'allum manazilil qamar, mempelajari letak-letak peredaran bulan, ini bisa difahami dengan dua pemahaman disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tentang letak orbitnya bintang yang memang berubah, bukan bintang, bulan. Kita lihat bulan itu kan memang dari kecil kemudian besar sampai nanti di malam
28, malam 29, malam 30. Itu mereka punya orbitnya bulan itu berbeda-beda. Yang dimaksud dengan peredaran bulan ini yang kedua, pemahaman yang kedua, kata Syekh mengatakan manazilun nujum. Itu yang berkaitan dengan keluarnya bintang-bintang, peredaran bintang-bintang, di mana mereka berpendapat kalau bintang ini keluar, maka musim gugur umpamanya, maka musim semi, maka musim seperti ini. Disebutkan di sini bahwasanya Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah al-Ma'ruf, dia tidak memberikan rukhsah sebagaimana ucapan Qatadah bin Da'am as-Sadusi. Dia memakruhkannya. Adapun Ishaq ibn Rahuyah, Ishaq di sini disebutkan Ishaq ibn Rahuyah dalam riwayat Imam Ahmad, dia memperbolehkannya. Apa kata Syekh? Was-sahih, dan yang sahih, la ba'sa bi ta'allumi manazil qamar. Tidak apa-apa mempelajari orbit atau letak-letak peredaran bulan dan bintang. Kenapa? Karena itu bukan syirik. Kecuali kalau dia mempelajarinya kemudian untuk menisbatkan kepada bintang itu bahwasanya ini hujan turun, oh bintang ini yang menurunkan hujan, bintang ini yang membuat dingin, maka ini termasuk kesyirikan yang tadi kita sebut. Ketika mempelajarinya untuk menetapkan pengaruh bintang itu. Kalau hanya sekedar untuk mengetahui waktu, mengetahui musim, maka ini nggak ada masalah. Jadi udah jelasin masalah ilmu nujum, supaya jangan sampai kita ini menvonis orang yang belajar ilmu falak, ilmu perbintangan, lalu kita mencelanya. Tidak. Selama dia mempelajarinya itu untuk 3 hal yang tadi disebutkan. Memang tujuan Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 hal. Yang pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai alat rajam untuk setan, kemudian yang ketiga sebagai penghias untuk langit yang kita lihat. Baik. Jadi pendapat ulama yang ada 2 yang memakruhkan mempelajari peredaran bulan, peredaran orbit-orbit bintang, itu pendapat yang lemah. Yang sahih tidak apa-apa. Yang dilarang itu yang pertama. Barakallahu fiik. Baik. Kita akan menyimak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh di sini. Naam. Abu Musa menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salathatun la yadkhuluna al-jannah, muda'minun khamar, wa musaddiqun istihar, wa qati'ur rahim." Ada 3 jenis manusia yang tidak masuk surga, yaitu pecandu khamar atau minuman keras, orang yang mempercayai sihir, dan pemutus hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Barakallahu fiik. Subhanallah. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah." Ada 3 manusia yang tidak akan masuk surga, yang tidak masuk surga. Bagaimana maksud tidak masuk surga? Apakah mereka kafir sehingga mereka tidak akan masuk surga? Atau mereka tidak akan masuk surga secara langsung? Mereka akan dihisab dan diazab dengan dosa yang mereka lakukan. Ini pendapat yang lebih kuat. Artinya mereka tidak akan masuk surga secara langsung. Karena seorang muslim yang melakukan dosa besar itu tidak keluar dari agama Islam sampai dia melakukan kesyirikan atau kekufuran atau dosa-dosa yang memang membatalkan keislamannya. Berbeda dengan pendapat orang-orang Khawarij yang mengkafirkan fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar.
berbeda dengan pendapat orang-orang Mu'tazilah. Tapi dalam hadis ini bukan hanya menetapkan 3 orang aja. Karena ada hadis-hadis lain yang menyebutkan orang-orang yang tidak masuk surga juga. Adapun 3 hal yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, mudminu khamrin. Subhanallah jamaah. Pecandu khamr. Pecandu sesuatu yang memabukkan. Dan kita lihat orang ini memang terbagi menjadi 2 berkaitan dengan khamr. Ada yang minum sekedarnya. Tapi biasanya perlahan-lahan orang yang minum sekedarnya ini lama-kelamaan jadi pecandu. Kalau dia tidak berhenti. Ada orang yang tadi minum karena diajak temannya. Ana dapat berita dari beberapa teman yang kerja di entertain, dia cerita kadang-kala kita ini Ustaz, ya Allah ya, berangkat ke Singapura, berangkat ke beberapa negeri, itu minuman keras itu Ustaz kayak air. Jadi kita makan itu, minumnya itu wine umpamanya. Kalau orang ini minum, apakah masuk dalam hadis ini? Tidak. Karena hadis ini menyebutkan mudmin. Mudmin itu yang candu, yang terus-terusan melakukannya. Yang dia sudah mulai rindu ketika minuman itu tidak ada. Ini tidak akan masuk surga. Wallahi jamaah, al-khamr ini ummul khaba'ith. Khamr ini adalah intinya perbuatan-perbuatan keji. Artinya perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan kemungkaran itu banyak bermula dari khamr. Kita lihat sekarang orang-orang yang narkoba, yang menjadi pecandu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mereka harus direhabilitasi, diobatin. Ternyata di penjara pun menjadi surga sebagian pecandu. Di penjara. Artinya mereka lebih bebas membelinya di penjara daripada membelinya di luar penjara. Ini di sebagian penjara sebagaimana disebutkan oleh pihak pemerintah sendiri. Subhanallah, ana ingat pernah menjenguk salah seorang kerabat yang kena narkoba bersama ibunya. Ketika ketemu di tahanan, itu belum di penjara, masih di tahanan. Itu yang jaga tahanan, Masya Allah orangnya. Memberikan nasihat dengan baik kepada sepupu anak ini. Kasih nasihat tentang sudahlah berhenti kau, jangan minum ini. Setelah berapa bulan Ana datang lagi. Ana tanya, kemana Fulan? Oh Fulan gak ada. Kemana? Di penjara sudah. Kenapa? Karena Fulan pengedar narkoba di penjara. Subhanallah syamah. Maka hati-hati dengan mudmin khamr. Yang dalam hadis-hadis banyak disebutkan 40 hari sholatnya tidak diterima umpamanya. Baik, yang kedua yang berkaitan dengan bab ini, wa musaddiq bis-sihr. Dan orang yang mempercayai sihir. Gimana nih? Kok dimasukkan di dalam bab ini? Karena yang dimaksud dengan sihir dalam hadis ini adalah salah satu bentuk tanjim. Salah satu bentuk ilmu nujum. Di dalam hadis yang sudah kita bahas ya. Tunggu. Di halaman di halaman 96 ya. Ketika berbicara tentang macam-macam sihir. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Zada ma zat." Ya. Lihat di sini disebutkan barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya.
Maka orang yang mempelajari sihir, artinya tadi ilmu nujum, dia yakin dengan apa yang disampaikan tentang peristiwa, tentang yang berkaitan dengan dirinya, tentang nasib dia umpamanya, maka di sini dia akan masuk dalam larangan hadis ini, ancaman hadis ini, di mana dia tidak akan masuk surga. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala berbicara tentang yang ketiga ini dengan perbincangan yang panjang, yaitu masalah qati'ur rahim, pemutus hubungan kekeluargaan. 3. Khamr. Mungkin engkau tidak termasuk pecandu khamr. Mungkin engkau tidak termasuk yang percaya dengan ilmu nujum yang berkaitan dengan nasib tadi macam-macam, dengan zodiak. Tapi kau lihat, mungkin kau masuk yang di ketiga, yaitu yang berkaitan dengan hubungan kita dengan kerabat kita. Qati'ur rahim. Yang dimaksud dengan rahim adalah kekerabatan. Dan berbicara tentang kekerabatan, banyak hadis memerintahkan kita menyambung tali kekerabatan kita. Sebagaimana banyak ayat yang memerintahkan kita untuk menyambung apa yang Allah perintahkan. Di surat Ar-Ra'd ayat 21 Allah mengatakan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Tuh orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Kita diperintahkan untuk menjaga silaturahim. Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya rahim ini bergantung di arsy Allah. Lalu dia mengatakan hadza maqamul a'idzi bik. Ini makomnya orang yang meminta perlindungan kepadamu. Bergantung di arsy Allah. Lalu apa kata Allah? Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apa engkau enggak ridha? Aku telah memutuskan untuk menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu. Diperintahkan kita untuk menyambung rahim. Dalam hadis lain Rasul SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati', secara tersendiri tidak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Dan kebanyakan yang memutuskan rahim ini urusan dunia. Jamaah, kita diperintahkan bersabar untuk menghadapi orang lain, apalagi kerabat kita sendiri. Sebagian orang gak sabaran menghadapi kerabatnya, tidak sabar disakiti oleh keluarganya. Di antara yang menyebabkan putusnya rahim kita adalah warisan. Yang seharusnya warisan ini menjadikan kita lebih dekat, menjadikan kita lebih berbahagia dengan berbagi dengan keluarga. Ternyata yang ada kata Allah wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian tuh makan warisan bercampur halal haramnya. Karena pelit, karena kikir, rahim putus. Karena ambisi, rahim putus. Karena perceraian, rahim jadi putus kadang-kala. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ini tidak minum khamr, alhamdulillah. Kita tidak percaya ilmu nujum, alhamdulillah. Tapi ternyata kita melakukan pemutusan silaturahim kita. Beliau menyebutkan Syekh bin Utsaimin rahimallahu ta'ala fasilah fi zaman al-ju' wal faqr. Bentuk silaturahim itu berbeda-beda. Tergantung kondisinya. Umpamanya di masa sulit. Masa paceklik. Masa kelaparan, sekarang masa musibah. Umpamanya kita Citan, di Lombok, di Bali, di berbagai tempat, umpamanya di Jogja. Tatkala kondisinya memang sulit, mereka membutuhkan uluran tangan dalam urusan makanan, maka kau kasih makanan. Kau berbagi dengan dia. Ketika tidak, artinya dalam kondisi saudara-saudaranya, kerabatnya, alhamdulillah, hidupnya senang mereka,
berbahagia. Bentuk silaturahimnya gimana? Mungkin tidak dengan harta. Mungkin dengan kunjungan. Mungkin dengan telepon. Mungkin dengan ucapan selamat. Mungkin dengan datang ke walimah dia. Kita tahu bahwasanya datang kepada walimah dari luar kota yang jauh umpamanya, maka tidak wajib kita mendatanginya karena butuh safar dan perjalanan. Tapi karena kerabat kita, kadang-kadang kau datang demi menyambung rahim. Seperti itu. Kemudian kerabat itu ada yang jauh, ada kerabat dekat. Maka kerabat dekat tentunya kita memiliki kewajiban lebih besar daripada kerabat yang jauh. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya memutuskan silaturahim itu kembali kepada tradisi yang ada. Bagaimana disebut memutuskan rahim? Karena ada orang-orang yang merasa sudah menyambung rahimnya padahal menurut orang belum. Kau belum menyambung rahimmu. Maka kau harus pelajari hal itu. Uruf yang baik tentunya kita ikutin. Tapi kalau uruf di barat yang kadangkala mereka mengatakan anak umur 18 tahun tidak perlu lagi berbakti sama orang tuanya, umpamanya. Anak umur 18 tahun orang tua nggak perlu lagi ngurusin anaknya. Maka kita tidak mengikuti hal itu. Ahibbati fillah, berkaitan dengan menyambung rahim ini bukan yang sudah balas-balesan. Bukan membalas. Kata Rasul SAW, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung rahim itu bukanlah orang yang membalas kunjungan orang, pemberian orang. Enggak. Kalau ini sudah nyambung, rahimnya udah nyambung. Tapi menyambung rahim itu adalah menyambung yang putus. Menghangatkan yang dingin. Mencarikan yang beku. Itu yang disebut silaturahim. Menyambung rahim. Yang kata Rasul SAW yang disebut dengan orang al-wasil yang menyambung rahimnya. Tadi kan disebutkan di hadis itu qati'ur rahim, memutuskan rahim. Kita tidak boleh memutuskan rahim. Berarti kita harus menyambung rahim. Bagaimana menyambung rahim? Yang disebut menyambung rahim kata Nabi SAW, man idza quti'at rahimuhu wasalah. Ini nih orang yang mencari akhirat, mencari surga. Adalah yang disebut dengan penyambung rahim adalah orang apabila rahimnya diputus, dia sambung. Kau kalau disakiti sama sepupumu, disakiti oleh pamanmu, disakiti oleh kakakmu, kalau engkau menjauh, maka kau termasuk memutuskan rahim. Kan dia dulu yang nyakiti anak, Ustaz. Nah, tapi kau diperintahkan untuk menyambung. Dia memutuskan, Ustaz. Bagaimana menyambung? Ini yang diminta. Bagaimana kau menyambung rahim? Bukan malah kau biarkan rahim itu putus dan kau tahu dia yang memutuskan. Maka orang yang ingin mencari akhirat dan mencari kebahagiaan dunia, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Falyasil rahimah, hendaklah menyambung rahimnya. Gimana menyambung? Yang diputuskan. Kalau sudah nyambung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ketika kau berusaha untuk menyambung yang putus, ini nih. Orang yang melakukan hal itu insya Allah karena mengharapkan wajah Allah. Karena mengharapkan akhirat. Bukan mengharapkan dunia. Kalau yang udah nyambung kadang-kala maslahat aja. Kau nyambung ke sana karena nggak enak. Kalau anak nggak datang ke sana nanti omongannya gimana, ini itu macam-macam. Kadang-kala itu yang jadi niatmu. Tapi ketika kau menyambung yang putus, yakinlah kau melakukan itu karena Allah Jalla Jalaluh. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan, Ustaz? Mereka yang kita beribadah sama Allah sampai kapan? Sampai kematian tiba. Dan jamaah hati-hati yang bercerai. Ana sampaikan kepada yang bercerai. Jangan sampai kau menjadi pemutus rahim. Khususnya hubungan anak sama bapak.
Karena apa? Tidak sedikit orang-orang yang bercerai. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka membuat anaknya benci kepada bapaknya. Kalau sang anak ikut sama ibunya. Mulai sang ibu mengatakan, bapakmu tuh gak ngasih nafkah sama kau. Satu. Bapakmu tuh menceraikan ibu karena dia bermain dengan wanita lain. Dua. Tiga. Bapakmu itu suka mukul. Bapakmu tuh kasar. Bapakmu tuh gak sholat. Bapakmu terus ditelanjangin bapaknya. Sehingga sang anak dari kecil sudah mulai tumbuh kebencian kepada bapaknya. Buat para ibu-ibu, tuh anak tetap anaknya bapaknya. Bapaknya zalim, iya tetap anaknya. Punya kewajiban berbakti, punya kewajiban berbakti. Ustaz walaupun zalim, walaupun kafir. Walaupun kafir. Dalam kondisi zalim. Jangan sampai kau masuk dalam hadis ini. Ibu yang memutuskan rahim anaknya. Ini anak, kalau tuh bapak kawin lagi dan punya anak, dia tuh jadi saudara sama kakak beradik sama anak-anak itu. Kalau sang bapak punya istri, dia tuh wajib juga berbuat baik kepada istri bapaknya. Subhanallah syama. Maka hati-hati. Sebaliknya, karena kalau anak ikut bapaknya, nih, oh bapaknya Masya Allah, karena benci sama ibunya, mungkin ibunya berkhianat. Anggap ibunya berzina, sehingga kau ceraikan ibunya. Anak kau ambil semua. Tapi apa yang harus kau lakukan? Apakah kau harus membuat anak-anak benci kepada ibunya, sehingga tidak berbakti sama ibunya? Mungkin anakmu bisa menyelamatkan ibunya. Mungkin anakmu bisa berbagi hidayah dengan ibunya, sehingga ibunya berhenti melakukan dosa. Mungkin anakmu paling tidak mendoakan ibunya. Ketika kau telanjangi ibunya, kesalahan-kesalahannya kau sebutkan kepada anakmu, sehingga anak tumbuh besar benci sama ibunya. Jangankan melihat ibunya, doakan ibunya dia gak mau. Merasa ibunya melantarkan dia, bikin malu dia ibunya umpamanya. Ingat, jangan sampai kau termasuk penyebab yang memutuskan rahim itu jamaah. Khususnya rahim anak sama orang tua. Itu hubungan yang paling dekat. Barakallahu fiik. Taib. Kandungan bab ini. Fadhal dibaca. Bukan bab ini. Hikmah penciptaan bintang-bintang. Taib, apa hikmahnya? Sebutkan. Bantah. Apa hikmahnya diciptakan bintang? Fadhal itu. Anak baca atau Tafadhal, siapa yang mau jawab? hikmah yang Masa perlu dibuka lagi bukunya? Masya Allah. Insya Allah. Ana walaupun nggak dengar, tapi insya Allah benar jawabannya. Insya Allah. Iya. Yang pertama sebagai hiasan. Sebagai hiasan. Maka berkaitan dengan sebagai hiasan. Jadi bintang itu menunjukkan kepada kita tentang keesaan Allah. Bintang itu menunjukkan kita tentang kebesaran Allah. Seharusnya kita mengajarkan kepada anak-anak. Indah jamaah. Indah sekali itu. Subhanallah. Yang kedua, rujuman di syayatin. Untuk melontar setan-setan. Dan kita tahu dari mana? Kalau bukan dari wahyu kita nggak tahu. Kalau kita mau mempelajari ilmu nujum yang mempelajari orang-orang umpamanya, mereka tidak akan pernah tahu bahwasanya salah satu tujuan bintang itu adalah untuk melempar
jin-jin, setan-setan dari jin yang menguping di sana. Kalau kita tidak dapat wahyu dari Allah, kita nggak akan tahu kecuali, oh bintang jatuh. Kenapa bintang jatuh? Oh mungkin bintang jatuh itu ya karena daya tahannya sudah nggak bisa ngambang lagi, kemudian dia jatuh. Padahal itu untuk melempar. Makanya kalau kita lihat, begitu dahsyatnya lemparan itu. Berdasarkan di surat jin yang Allah sebutkan, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Kita tuh dulu, ini jin ceritanya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, kita dulu biasa tuh nongkrong, menguping, menyadap berita-berita dan lain. Sekarang kalau ada yang nyadap akan mendapatkan bintang yang mengenai dia, yang dia dilempar. Yang ketiga, bintang dijadikan sebagai petunjuk, tanda-tanda. Baik, pertanyaannya, petunjuk buat apa bintang diciptakan? Silahkan, siapa yang mau jawab? Ana nggak dengar juga jemaah. Tapi insya Allah benar jawabannya juga insya Allah. Baik. Iya benar. Jadi petunjuk untuk dua. Untuk urusan agama, untuk urusan dunia. Untuk urusan agama, petunjuk arah kiblat umpamanya. Untuk urusan dunia, dibagi jadi dua. Tadi yang dibahas biasanya petunjuk arah dan petunjuk musim. Dan berkaitan dengan petunjuk musim ini, yang ada pendapat para ulama yang memakruhkannya. Padahal pendapat yang lebih kuat nggak ada masalah. Karena memang itu Allah jadikan petunjuk untuk musim umpamanya. Yang ditakutkan oleh mereka yang melarang karena ditakutkan orang-orang berpikir bintang inilah yang mendatangkan dingin. Bintang inilah yang mendatangkan panas. Padahal enggak. Ini cuma tanda kalau masuk musim panas. Tanda kalau masuk musim dingin. Maka nggak ada masalah sebenarnya. Baik. Lanjutkan. Yang ketiga. Yang ketiga, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah mempelajari letak-letak peredaran bulan. Baik, masalah peredaran bulan itu Syekh Utsaimin menjelaskan bisa jadi itu memang orbit-orbitnya bulan. Yang kedua, ini maksud adalah peredaran bintang-bintang sendiri. Baik, yang keempat. Yang keempat, ancaman bagi orang yang mempercayai suatu sihir yang di antara jenisnya adalah ilmu nujum astrologi walaupun dia mengetahui akan kebatilannya. Barakallahu fiik, ini perlu ditekankan kembali. Yang dimaksud dengan ilmu nujum yang tidak boleh udah kita bahas. Jadi Islam tidak mengharamkan ilmu nujum secara mutlak, enggak. Tapi karena berkaitan dengan ilmu nujum ini, ada yang meyakini bintang-bintang sebagai pencipta, bintang-bintang itu sebagai petunjuk hal-hal yang gaib, bintang-bintang itu sebagai sebab terjadinya sesuatu, maka ini yang tidak boleh. Adapun mempelajari peredaran bintang-bintang itu untuk maslahat yang tadi sudah disampaikan, maka itu tidak ada masalah. Maka ingat berkaitan dengan ilmu nujum, jangan sampai ada muslim mengatakan, oh nggak boleh, astrologi itu nggak boleh, ilmu perbintangan itu nggak boleh, ilmu falak itu nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dengan ini jelas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan sampai saat ini yang tadi kita sebutkan, ternyata berkaitan dengan ilmu nujum yang tidak boleh, subhanallah. Coba anak-anak akan bacakan tentang nih, sekarang bulan apa?
Bulan Desember. Nih, ada tulisan 12 jam yang lalu. 12 jam yang lalu nih tulisan ini. Apa isinya? Yuk tutup tahun ini dengan ramalan bintang bulan Desember 2017. Berikut ini. Ana akan bacakan. Dia katakan, tidak terasa kalau saat ini kita sudah berada di bulan Desember, bulan terakhir penutup 2017. Untuk mengakhirinya dengan sempurna, yuk simak beberapa ramalan bintang bulan Desember tahun 2017 berikut ini. Namun bukan berarti kamu harus 100% percaya loh ya. Anggap saja ramalan ini adalah bahan motivasi untuk menjalani sisa hari di tahun ini dengan lebih semangat lagi dan siap untuk menyambut tahun yang baru nanti sudah siap. Baik, kesehatan. Mulai merasa tidak nyaman dengan badan kamu sendiri. Inilah saat yang tepat bagi kamu untuk mulai memperhatikan pola makan, karir dan keuangan. Mengingat kalau kamu adalah orang yang memiliki tekad dan ambisi yang kuat, maka hal ini akan berpengaruh baik bagi pekerjaanmu saat ini. Ya, meskipun pekerjaan saat ini bukanlah yang kamu inginkan. Tapi percayalah, merasa iri dengan orang tidak akan membuatmu makin berkembang. Kemudian cinta. Sifat pemikir membuat Aries yang masih single membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih mana yang terbaik untuknya. Nih jamaah. Oh ini Aries ya. Taurus. Gemini. Nah, kita lihat Gemini. Gemini, karir dan keuangan. Meskipun penghasilanmu dari pekerjaan saat ini tidak seberapa besar, tapi kamu tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah cinta, hubungan Gemini dengan pasangannya semakin dekat. Meskipun terhalang jarak dan waktu. Hal ini terbukti dari kualitas komunikasi yang mereka lakukan setiap harinya. Pertahankan ya. Apa? Kanker bacanya. Apa? Kanker ini. Iya. Cancer bacanya. Oke, Cancer. Nah, kalau yang Cancer, cinta jangan hanya karena teman atau keluargamu terus menanyakan soal pasangan. Kamu jadi terburu-buru mengambil keputusan, ya. Para jomblo Cancer. Kamu tidak mau kan kalau ternyata salah pilih dan menyesal. Wallahi jamaah, ini entah yang menulis muslim atau siapa, tapi yang baca insya Allah banyak yang muslim. Banyak yang muslim. Dan subhanallah, ana kalau ngelihat kadangkala artis-artis nih yang followernya jutaan ya. Ana kadangkala mikir, oh ternyata memang orang-orang itu suka dengan yang seperti itu. Menjadikan mereka sebagai suri tauladan mereka, panutan mereka. Gimana kalau artis itu pasang tentang zodiak? Followernya akan gimana? Dan ini berita jamaah banyak. Enggak tuh ini yang nonton udah berapa banyak ya. Zodiak Desember 2017. Ramalan bintang harian bebas biaya. Oh ini nih. Ramalan bintang harian bebas biaya. Artinya gratis. Ramalan bintang bulanan. Astagfirullahaladzim. Nih, masukkan email Anda, kemudian Anda kirim, Anda akan dapat ramalan bintang. Ini yang nggak boleh. Ini ilmu perbintangan yang tidak diperbolehkan. Yang akhirnya orang mengklaim sesuatu yang gaib dengan bintang tersebut. Padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab orang mengetahui yang gaib. Tanda yang gaib nggak ada. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah. Amin. Saya dulu pernah bercerai.
dan tidak dikaruniai anak, apakah saya punya kewajiban menyambung silaturahim ke mertua saya? Iya, berkaitan dengan mertua, para jamaah, mungkin tali pernikahan putus, tapi hubungan menantu dengan mertua tidak pernah putus. Dia akan tetap menjadi mahram dia, menjadi mahramnya. Jadi kalau hubungan sama sesama muslim aja, kita tuh harus suruh menjaga ukhuwah Islamiyah. Bagaimana dengan yang mahram? Mertua tuh mahram, artinya kau bisa duduk sama mertua lakimu umpamanya, cium tangannya, gak ada masalah, dia mahram. Walaupun sudah terjadi perceraian. Dan dikatakan tadi tidak punya anak, tapi tetap mertua itu tetap mahram, jadi dia tetap kau jaga hubungan baik dengan mereka. Tadi kita sebutkan model silaturahimnya tuh beda-beda. Artinya model silaturahim itu ada yang bentuknya kalau dia butuh duit kita kirim duit transfer. Kalau dia nggak butuh duit, dia butuh perhatian. Kau mungkin baik pun dengan dia, tanya gimana kabarnya, gimana keluarga ya. Ana pernah sebutkan bagaimana Sa'ad ibn Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Dia tuh pernah menikah dengan banyak wanita, cerai. Sampai mantan istrinya ada 9. Pernah suatu hari Sahal bin Sa'ad ini lagi datang walimah, pulang dari walimah, mantan istrinya yang 9 tuh mencegat dia. Hanya untuk bertanya, gimana kabarmu, gimana kabar keluargamu, gimana kabar anak-anak. Subhanallah jemaah. Artinya hubungan itu oke, nikah enggak, tapi ukhuwah tetap terjaga. Apalagi kalau masih sangkut paut dengan mertua, apalagi kalau punya anak lagi di sana. Hadza barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah. Bolehkah kita menghindari atau memutus hubungan pertemanan dengan orang yang mempunyai ilmu gaib atau dukun? Takut saya terpengaruh dengannya dan terjatuh pada dosa syirik, mengingat iman saya masih sangat lemah. Iya, Masya Allah. Ya, berkaitan dengan teman jamaah, Rasul SAW menyuruh kita untuk memilih teman. Bahkan beliau mengatakan, La tusahib illa mu'minan. Kau jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, mukmin. Tingkatannya imannya udah tinggi. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Jadi kalau sahib, apalagi sahib yang diajak ke rumah, itu harus bertakwa nih. Gak main-main dalam mencari teman. Dan almar'u ala dini khalilihi, orang itu ikut agama teman dekatnya sebagaimana disebutkan sama Rasulullah SAW. Kalau kau lihat temanmu memang tadi punya permasalahan di keyakinan, apalagi ada hubungan dengan perdukunan, kau tinggalkan dia, nggak ada masalah, kau tinggalkan dia, cari teman yang lain. Tapi kau punya kewajiban sesama muslim untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Artinya tidak perlu berteman, bersahabat dengan dia, tapi tetap kau bisa memberikan masukan kepada dia, karena mungkin dia akan dengar sama kau. Mungkin ketika kau memutuskan pertemanan dia, kau katakan, afwan, ana takut dengan ilmu yang kau miliki, karena ana pelajari ilmu itu seperti ini, seperti itu, jadi ana mohon maaf, mungkin ana akan cari sahib yang lainnya. Semoga dengan cara seperti itu, tergugah hatinya untuk kembali kepada Allah. Barakallahu fiik. Apakah rokok sudah termasuk pemabukkan? Karena biasanya perokok itu kadang susah berhenti. Dan bagaimana caranya untuk berhenti dari merokok? Masya Allah. Apakah merokok memabukkan? Ya, kayaknya enggak. Kalau rokok yang biasa, karena memabukkan itu artinya Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu haram. Khamr itu memabukkan. Khamr itu menutupi akal. Akalnya tertutupi. Sehingga orang itu tidak sadar dengan yang dia ucapkan. Akalnya ketutup. Rokok kayaknya enggak. Tidak sampai ke sana. Kecuali rokok yang dicampur dengan ganja, rokok yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu ya. Jadi kalau rokok sendiri, sepanjang yang Anda tahu tidak memabukkan. Adapun berkaitan dengan orang yang candu rokok, sulit berhenti. Iya, karena ternyata di rokok itu memang
ada zat-zat yang menyebabkan orang itu ketagihan. Wallahu alam, sebagian orang pernah menceritakan kepada ana bahwasanya ada bumbu-bumbu itu yang membuat orang ketagihan. Bumbu penyedap ya. Sehingga banyak makanan-makanan anak-anak tuh mereka terus kepingin. Seperti itu. Nah, rokok ini mungkin ada zat yang sama seperti itu yang membuat orang ketagihan. Dan kalau tidak merokok itu jadi bingung dia. Bagaimana cara berhenti dari rokok? Ini pertanyaan yang penting sekali. Karena apalagi para istri. Ada syekh menceritakan seorang istri ini punya suami perokok. Aduh, dan suami ini suka nyium dia. Suka cium istrinya, mamanya baunya. Bau asbak. Suaminya ini. Dia tahu suaminya ini gak suka sama bau bawang. Akhirnya sang istri suka makan bawang. Jadi kalau suaminya dekat mencium dia, suaminya gak jadi cium. Karena bau bawang. Apa kata suaminya? Kau jangan makan bawang. Aku gak suka, kata dia. Kata istrinya, aku berhenti makan bawang kalau kau berhenti ngerokok, kata dia. Bawang habis, rokok habis. Itu seorang istri yang saya ceritakan hal itu. Jadi berhenti ngerokok ini yang dibutuhkan pertama kali adalah niat dan tekad yang bulat untuk berhenti. Bukan ngurangin, tapi berhenti. Soalnya kalau hanya ngurangin akan balik. Tapi niat. Ketika orang niat, maka dia berdoa. Memohon kepada Allah. Ya Allah, aku mau berhenti. Maka dengan dia berdoa, tolong bantu hamba untuk berhenti, ya Allah. Bantu hamba untuk berhenti. Kemudian cara ketiga, ya meninggalkan sudah. Dibuang. Menjauhi teman-temannya. Kadangkala terasa pahit, kecut mulutnya. Ya makan sesuatu. Terus perlahan-lahan, insya Allah berhenti ngerokok. Tapi kalau dia nggak ada niat, gimana nggak ada niat? Dari awal ngomong rokok ini nggak apa-apa. Iya memang ada yang mengharamkan tapi ada yang memakruhkan. Ya udah dia nggak punya niat. Dia lanjut. Tapi ketika dia punya niat bener, anak akan berhenti ngerokok. Ngerokok ini oke. Sekarang ada yang mengatakan makruh yang haram tapi anak lihat bahayanya rokok, semua setuju. Dokter pun mengatakan, orang kafir pun mengatakan. Bahkan orang kafir lebih ketat dalam urusan rokok daripada orang-orang di Indonesia yang muslim. Bagaimana mereka membuat perokok itu merasa nggak nyaman merokok. Sedangkan di Indonesia perokok dibikin nyaman. Kita lihat iklan rokok di mana-mana. Bahkan iklan paling besar itu iklannya rokok. Wallahu a'lam. Dan katanya pajak terbesar itu juga termasuk pajak rokok itu. Sedangkan yang dikeluarkan oleh negeri ini untuk membiayain rumah sakit paru-paru korban rokok itu lebih besar mungkin dari sana. Seperti itu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini mantan pacar, Ustaz. Gimana? Setelah 2 tahun mengenai mantan pacar, Ustaz. Mantan pacar, Insya Allah. Setelah 20 tahun baru ketemu lagi dan kami masing-masing sudah punya pasangan. Tapi mantan pacar saya itu suka mengganggu saya. Apakah saya boleh memutuskan sila ukhuwah dengannya? Insya Allah. Insya Allah. Jamaah. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Iya. Jadi banyak di antara kita yang nggak belajar agama. Sehingga tadi mantan pacar itu mengganggu nih perempuan. Padahal dia sudah punya suami, dia punya istri, dan mungkin si lelaki ini masih berharap besar sama itu perempuan. Kadang-kadang ada laki-laki yang mengatakan kutunggu jandamu umpamanya. Maka apa yang harus dilakukan seorang wanita menghadapi seperti itu? Ya putus, dia putus, nggak ada masalah. Artinya dia memutus keburukan itu. Karena dalam Islam itu ada yang namanya hajar. Hajar itu memutuskan hubungan untuk memberikan pelajaran. Jadi kalau memang dia sudah mengganggu dalam urusan agama, mengganggu kehidupan kita,
Sudah selesai. Apalagi kau seorang wanita. Kau bisa, ya ini para wanita ya memang ya, usahakan memang dia mendelete lah nomor-nomor kontak-kontak lelaki-lelaki yang tidak ada hubungan kerabat sama dia. Tidak ada hubungan untuk silaturahim sama dia. Kau putuskan dan kau fokus bersama suamimu, bersama anak-anakmu. Karena jamaah, suatu saat kalau orang tetap berhubungan dengan mantan-mantannya yang masih mengganggu ya. Ada yang mantannya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu fulana sudah menikah dan dia sudah menikah, dia menghargai suaminya. Bahkan dia suka berbuat baik kepada suami mantan pacarnya karena dia ingin mantan pacarnya itu berhidup berbahagia dengan suaminya. Maka nggak ada masalah dalam kondisi seperti itu untuk memutuskan hubungan, bukan memutuskan ukhuwah Islamiyah, tapi memutuskan kontak untuk berbicara, memutuskan kontak untuk ngobrol, bukan memutuskan hubungan sama sekali ya, enggak. Pokoknya tidak ada jalur untuk kontak dengan dia. Kalau mau ketemu, ya ucapkan salam, nggak ada masalah sama dia. Barakallahu fikna. Saya punya teman, dia pakai gelangnya isinya doa-doa dari seorang ustadz. Dia percaya gelang ini sebagai pembatas apabila ada orang yang berniat jahat padanya. Apakah ini termasuk syirik? Iya, subhanallah jamaah. Ini pembahasan sebenarnya pernah kita bahas di dalam kitab Tauhid ini, bentar. Supaya jelas nih. Di bab ke-7 halaman 29 disebutkan termasuk syirik memakai gelang, benang, sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Nggak boleh kita seperti itu. Memakai gelang-gelang tersebut. Kalau sebagian ada yang bertanya atau sebagian ada yang berpendapat kalau gelang itu yang dipakai adalah ayat-ayat Quran yang dipakai di sana atau dikalungkan di anak kecil ya. Memang ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang rajih tidak. Tidak untuk ditulis, tidak untuk dikalungkan, tapi untuk dibacakan. Rasulullah SAW membacakan kepada Hasan dan Husain dan bukan mengalungkannya. Beliau membacakan u'idzuka bi kalimatillahi tammat min syarri syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Ini yang seharusnya dilakukan. Ketika engkau ingin keselamatan, itu doa kau baca, bukan ditaruh. Karena ada orang yang sekedar ditaruh di pintu, ini sebagai tolak bala. Yang disyariatkan adalah membacanya untuk bacaan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kita taruh Al-Qur'an umpamanya di pojokan rumah sudah, insyaallah rumah ini selamat. Kita diperintahkan untuk membaca. Nabi SAW mengatakan Iqra'ul Baqarah, baca Al-Baqarah, bukan letakkan surat Al-Baqarah, letakkan Al-Qur'an. Di mobil dikasih, diikat umpamanya, diikat ayat kursi di mobil supaya tolak bala umpamanya. Maka kalau yang ditulis itu adalah mantra-mantra yang tidak benar, jelas nggak bolehnya. Kalau itu Al-Quran Karim, dihindari hal itu karena kita diperintahkan untuk berdoa, memohon kepada Allah, bukan menggantung-gantungkannya, bukan meletakkannya sebagai tolak bala. Tapi yang diperintahkan adalah meruqyah dan membacanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Qadarullah orang tuanya bercerai karena ayahnya selingkuh dan sering menyakiti ibunya, hingga teman anak tersebut sampai sekarang tidak mau tahu kabar tentang ayahnya dan benci pada ayahnya. Bagaimana cara saya untuk menasihati teman saya? Barakallahu fiik. Iya, subhanallah. Di sini kalau kita lihat bagaimana menasihatin orang tersebut. Banyak orang tua memang yang menjadi penyebab anaknya durhaka. Orang tua menjadi penyebab anaknya durhaka. Tapi sikap anak tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Karena anak memiliki kewajiban berbakti sama orang tua. Bagaimana kau menasehati temanmu? Itu ya sampaikan bahwasanya bagaimana agungnya berbakti kepada orang tua,
bagaimana itu menjadi pembuka pintu rizki. Kalau kau mengatakan mungkin orang tuamu zalim, mudah-mudahan kau menjadi penyebab orang tuamu dapat hidayah. Karena bagaimanapun namamu di belakangnya adalah nama bapak. Engkau adalah binti fulan. Memang kau tidak bisa memilih orang tua, tapi kau bisa memperbaiki orang tua. Maka sampaikan kepada dia bahwasanya keberadaanmu walaupun orang tua zalim itu karena keberadaan orang tuanya. Perlahan-lahan, sambil kalau memang dia masih berat, doakan orang tua. Karena ada anak yang doakan orang tuanya nggak mau sudah. Dia lupakan orang tuanya. Padahal bagaimanapun itu bapak dia. Itu orang tua dia. Maka sampaikan kepada dia bahwasanya orang tua yang kafir pun anak, tetap kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani keduanya di kehidupan dunia dengan cara yang baik. Walaupun orang itu kafir. Apalagi orang tuamu masih muslim, dia pelaku dosa, mungkin dia sudah bertobat. Dan ketahuilah bahwasanya Allah membuka pintu tobatnya buat hamba-hambanya yang kembali kepada Allah. Dan Allah maha memaafkan. Apa kau tidak memaafkan orang tua? Maka kita tidak boleh sok suci dalam masalah seperti ini. Kita juga banyak melakukan kesalahan. Orang tua kita melakukan kesalahan banyak kepada Allah. Dan kita tidak pernah berhenti istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kalau orang tua kita melakukan kesalahan? Kadangkala hati kita terluka dan lukanya kadang-kadang tidak pernah sembuh ya. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kiranya seperti itu. Alhamdulillah pertanyaan sudah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bersua kembali mengkaji tentang masalah ilmu nujum, dan ada banyak ilmu yang juga dikaji dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan tentang la yadkhulul jannah mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang candu khamr ya. Yang kedua orang yang percaya dengan sihir. Yang dimaksud dengan sihir salah satunya adalah tadi orang-orang yang menggunakan ilmu nujum untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian yang ketiga adalah yang memutuskan rahimnya. Semoga kita terjaga dari dosa dan senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم